Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang pleno komisi, yang kami hormati ketua panitia beserta seluruh anggota sidang pleno komisi yang pada malam hari ini dapat ikut serta mensukseskan konferensi cabang PGRI Kecepatan Haringgo. Izinkan saya Hedi Mulyadi untuk memaparkan hasil pembahasan yang telah kami diskusikan bersama tadi di Komisi B terkait program kependidikan dan profesi. Pada Komisi A barusan itu sedikit memaparkan program umum. Nah, di Komisi B ini kami lebih khusus ke pendidikan dan profesi guru tersebut. Untuk mengefektifkan waktu dan sebelum saya memaparkan satu persatu, mudah-mudahan nanti dalam pemaparan sudah dapat dipahami, tidak terlalu banyak interupsi karena sudah malam. Karena sebaik-baiknya program, sebagus-bagusnya program, itu lebih bagusnya itu yang terrealisasi sesuai rencana, hasil outcome sesuai yang diharapkan. Itu betul tidak? Jadi ya banyak program tapi ketika implementasinya di seksi-seksi bidang itu tidak dilaksanakan, ya mau ngapain gitu. Jadi mudah-mudahan jangan terlalu banyak interupsi seperti yang di Komisi A barusan gitu. Bakat meramaikan Pak Susilo mah. Siap. Ya, itu intermezzo ya, supaya jangan tegang. Saya juga tegang. Oke. Baik, silakan lebih ke substansi. Ya, silakan. Pada program pendidikan dan profesi di bahasa sidang Komisi B ini, pada awalnya terdapat 21 program. Hasil dari pembahasan barusan itu kita menghasilkan 20 program. Ada pengurangan yang di merger sekitar 3 poin dan ada penambahan ada penambahan 2 poin program. Saya perlu bacakan satu persatu atau program yang dirubah atau yang ditambahkan. Konsensus dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan atau kami sampaikan, bahwa sementara yang disampaikan untuk berdasarkan waktu itu poin yang dirubahnya saja. Poin yang dirubah dan atau ditambahkan. Ya, betul. Ya, silakan. Terima kasih supaya cepat mungkin ya. Oke. Pada poin pertama itu sesuai dengan program sebelumnya. Jadi cukup dibacakan saja. Penyelenggaraan diklat kepemimpinan pengurus ranting secabang Haringgo yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Itu sama dengan program sebelumnya. Untuk program yang kedua, ini ada penambahan yang nomor 2. Kenapa kita menyebutkan di nomor 2? Itu mungkin karena lebih penting, karena menyangkut pada profesi guru tersebut, yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui workshop atau seminar dan kegiatan lainnya minimal 1 kali dalam setahun. Ini karena pada program sebelumnya itu tidak ada. Itu. Untuk yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu sama semua sampai nomor berapa Bu? 7, 8, 9 sama. Ada penambahannya lagi itu pada redaksi nomor bersama-sama ini 8.
Ini 9 ya, jadi nomor 9 karena ada penambahan dari nomor 2. Yang sebelumnya itu bersama-sama organisasi massa dan profesi lainnya aktif melakukan aksi sosial dalam kegiatan membantu korban bencana alam, program pengentaskan kemiskinan dan kegiatan sosial lainnya. Dalam pembahasan tadi itu di Komisi B itu ini terlalu luas atau ada bahasa-bahasa yang terulang, kemudian juga ada diksi yang menuliskan program pengentasan kemiskinan. Itu mungkin ini bahasanya dinas sosial ya, bukan organisasi profesi gitu. Jadi lebih ke ke umumnya aja kita ke aks. Jadi hasilnya itu bersama-sama organisasi massa dan instansi lain aktif melakukan aksi sosial kemanusiaan. Jadi tanda apa yang di highlightnya itu aksi sosial kemanusiaan ini. Kalau mengentaskan kemiskinan itu apakah gini ya, bingung gitu. Terkaitnya mungkin kalau dalam pemerintahan dinas sosial BLT atau gimana gitu ya. Itu tadi itu yang mungkin yang baik. Jadi poinnya dihilangkan yang mengentaskan kemiskinan. Ya. Betul. Jadi skopnya yang kita ambil umumnya aja nih aksi sosial kemanusiaan itu. Karena itu mencakup karena membantu korban bencana alam manusianya. Jadi kan umumnya gitu ya. Kemudian ya betul, karena dalam program terdahulu pada poin 20 melaksanakan bakti sosial atau sejenisnya bersama dengan instansi lain ketika terjadi musibah atau bencana alam itu ada, jadi sama saja sudah terakomodir pada poin nomor 9 ini gitu. Pada poin 20 program sebelumnya sudah terakomodir pada poin 9 sekarang ini gitu. Kemudian untuk poin nomor 15 dan 16 pada program sebelumnya itu terkait ada program melengkapi sarana dan prasarana olahraga sebagai aset PGRI cabang Naringgul, kemudian membentuk tim atau klub olahraga PGRI Naringgul itu kita rampingkan atau kita merger kembali pada poin nomor 10, yaitu melaksanakan kegiatan bertemakan nomor 11 membentuk sanggar kesenian, perkumpulan olahraga dan melengkapi aset sarana dan prasarana kegiatan olahraga dan seni di lingkungan PGRI Kecamatan Naringgul untuk menampung dan mengembangkan potensi dan aktivitas anggota di bidang seni, budaya, dan olahraga. Walaupun ini redaksinya terlalu panjang, tapi itu mencakup dari poin yang sebelumnya 15 dan 16. Jadi 3 poin itu disatukan menjadi 1 poin terdapat pada poin nomor 11. Nah, itu. Yang poin nomor 10 saya belum bacakan karena itu sama, melaksanakan kegiatan bertemakan peranan wanita PGRI oleh seluruh anggota PGRI wanita melalui kegiatan seminar, pertemuan ilmiah, kegiatan aktif sosial dan pembinaan langsung ke masing-masing ranting. Tadi juga dalam poin ini terjadi banyak interupsi karena kenapa hanya wanita saja gitu. Jadi ini maksudnya itu ketika ada momen-momen tertentu, misalkan hari ibu itu ya wanitalah yang berperan penting. Kita sebagai laki-laki ngojek gungkul gitu nganter gitu. Jadi makanya tidak direvisi atau tidak dikumak-kumaki karena ketika momen hari ibu atau hari Kartini itu udah kita berikan kesempatan kepada perempuan karena perempuan juga ada 30% kan keterwakilannya di anggota PGRI gitu. Selanjutnya ini ada tambahan yang keduanya itu setelah tadi kan pertambahan yang pertama itu mengadakan peningkatan kualitas guru melalui workshop dan sebagainya. Di poin 12 ini merupakan tambahan yang kedua dalam program bahasan sidang Komisi B yang tadi, itu adalah melakukan kegiatan kunjungan studi banding yang berorientasi pada peningkatan potensi guru di bidang olahraga, seni, dan budaya. Jadi ini dalam artian untuk
eh cek cek paribasa na Pak Opik mah saudara Opik mah panginten refreshing nah gitu. Jadi jangan sampai ketika ada acara refreshingnya itu hanya pengurus cabang saja, orang-orang inti, orang-orang penting, tapi seluruh anggota pun dapat tercover dengan adanya program ini. Misalkan dalam segi hal bidang olahraga sesuai dengan aspirasi saudara Wanidin, studi banding itu misalkan untuk sirkuit-sirkuitnya mengelola studi banding tentang organisasi dan sebagainya gitu, tentang teori-teori lah. Nah, anggotanya itu ketika anggotanya yang suka voli, kita membawa tim voli, ada olahraga sepak bola, kita mau sepak bola. Ketika saudara Sarson membawa studi banding tentang keseniannya, itu jadi semua tercover gitu, tidak hanya orang-orang birokrat pinternya saja gitu. Jadi anggota pun dapat terbawa begitu itu. Yang sangat disetujui, yang sangat ya begitu. Ya, Ya, baik. apresiasi. Substansinya itu substansinya jadi sudah dua program tambahan, yang tadi yang nomor 2 dan nomor 12, dan penggabungan atau merger dari program yang lama dikarenakan sudah terwakili terhadap program yang nomor-nomor yang tadi itu. Kemudian untuk program keagamaannya tentunya ada sama yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Cuman tadi ada salah redaksi, yang sebelumnya bagi seluruh pengurus PGRI Ranting dan cabang tidak ada anggotanya, nih juga sama tadi. Kenapa juga anggota juga pan mau untuk pembinaan keagamaan begitu. Jadi di sini menyelenggarakan kegiatan keagamaan setiap tibanya hari-hari besar agama Islam, di samping mengadakan pembinaan mental spiritual bagi seluruh anggota PGRI Ranting dan cabang, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan tingkat kabupaten. Ini seluruh ya, bukan hanya pengurus ranting atau cabang, tapi seluruh anggota juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan visi Cianjur untuk religius itu. Dan yang terakhir, mengadakan lomba karya tulis guru, itu merupakan salah satu program pendidikan dan profesi, adanya sih di dalam perseni guru itu intinya sama. Ya mungkin segitu, mungkin cukup sekian pemaparan inti dari pembahasan dari sidang komisi B yang tadi sudah kami lakukan. Intinya dari 21 poin sebelumnya menjadi 20, ada 4 poin yang di merger, kemudian ada 2 penambahan program baru. Terima kasih. Baik. Semoga disetujui, tidak ada interupsi. Kalaupun ada silakan. Enggak, saya serahkan kepada pimpinan sidang. Ya, terima kasih Saudara Hedi Mulyadi yang telah menyampaikan paparannya hasil sidang di Komisi B untuk pembahasan di kaitan dengan program pendidikan dan profesi di PGRI Kecamatan Naringgul untuk program mendatang. Baik, saudara-saudara sekalian, apakah dari tadi yang disampaikan atau dipaparkan oleh Saudara Hedi Mulyadi terkait dengan program yang nanti akan kita jalankan secara bersama-sama di kepengurusan barangkali bagi yang terpilih ya untuk kegiatan ini, ada beberapa poin yang saya yakin dan percaya tim di Komisi B tadi sudah melakukan kajian yang spesifik dan mendalam terkait dengan apa yang sudah menjadi acuan, dan kemudian sehingga diperoleh beberapa poin yang perlu dirubah dan juga ditambahkan. Maka dari itu, dari paparan yang barusan sudah kita dengarkan bersama, apakah Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya sudah setuju atau perlu ada revisi? Barangkali dipersilakan. Ada 3. Silakan, yang pegang mikrofon lebih dulu, saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Untuk poin yang 1, di sana disebutkan penyelenggaraan diklat kepemimpinan pengurus ranting secabang Naringgul yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Prediksi saya kalau setiap tahun itu kan maksimalnya tiap tahun dilaksanakan. Padahal menurut saya yang namanya kepemimpinan itu tidak mesti tiap tahun untuk periode di ranting itu. Mending kalau mau kata-kata minimal 1 kali itu dalam 1 periode saja, dalam 5 tahun itu ada pelatihan. Misalnya begini, nanti kita setelah di
Konpercap ini nanti kan ada juga pemilihan di ranting. Setelah semuanya ranting itu melakukan pembaharuan pengurus, nah di sanalah kita melakukan pelatihan kepemimpinan untuk ranting itu. Kalau orientasinya ke ranting gitu, sehingga kita bisa menyamakan persepsi, termasuk iuran misalnya yang nanti akan dibahas di Komisi C, itu bisa disamakan persepsinya, sehingga nanti tiap ranting itu misalnya anggota yang belum masuk ke iurannya ke yang kita gitu, nanti menyamakan iurannya itu sama, jadi secabang itu sama, yang GTT itu misalnya sekian ribunya itu sama, supaya nanti ada keseimbangan, atau paling tidak kalaupun berbeda itu ada kesepakatan bersama gitu. Jadi pelaksanaannya itu menurut hemat saya dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 periode. Maksud saya khusus yang berkaitan dengan kepemimpinan pengurus di ranting. Sebab di sini juga pengurus ranting. Kesananya kita action saja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Usin yang telah menyampaikan interupsi terkait dengan revisi di poin ke-1 ini soal redaksi barangkali seperti itu. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, tadi ada instruksi terkait dengan poin 1 ini, penyelenggaraan diklat kepemimpinan pengurus ranting secabang Naringgul yang dilaksanakan minimal yang semula dari 1 kali dalam 1 tahun, ini dilaksanakan untuk 1 kali dalam 1 periode. Seperti demikian? Ya. Jadi itu poin yang harus dirubah barangkali di Komisi B. Jadi untuk poin 1 itu barangkali sudah disepakati untuk semuanya bahwa ada perubahan redaksi yang semula 1 kali dalam setahun itu dirubah menjadi 1 kali dalam 1 periode. Seperti itu disepakati semuanya? Sepakati ya? Baik, silakan dilanjutkan Pak Indra. Bagaimana diterapkan di sini agar ada kata-kata yang aset yang tadi kalau di organisasi itu berita hilang itu harus ada dari polisi kan, ruksak kudu aya bangkena ieu mah ruksak henteu hilang tuh setiap kegiatan beli pan otomatis nanti ke Komisi C uang. Tah tolong disisipkan katanya apa gitu. Tadi kan ada penambahan aset. Ukur nambahan mah babari ieu inventarisna tah etana tah sampai di sana ditambah lah. Silakan penyaji materi dari atau penyaji paparan Anda tidak bisa ditambahkan kata apa gitu agar kita bisa mengontrol nanti. Kamari teh beli bal 10 misalkan, ayeuna ukur aya 5 hilang, pan hilang di logikana kudu aya berita kehilangan ti polisi. Lamun ruksak aya bangkena ieu mah hilang teu aya, bangkena teu aya. Pas kegiatan beli lagi. Nah, itu akan merusak itu. Jadi agar terkontrol, coba disisipkan kata apa karena pengalaman ke belakang itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Indra Gurita yang telah menyampaikan interupsinya terkait dengan keperluan adanya poin tambahan. Ini untuk diperhatikan Komisi B, bahwasanya tadi substansinya intinya yang ingin disampaikan, mungkin pesannya bahwa apa yang kita miliki aset itu kadang-kadang tepung umusanana, ya seperti itu. Nah, jadi mohon disisipkan di situ supaya ada semacam dalam program kerja itu supaya ada semacam pemeliharaan untuk aset-aset yang sudah kita miliki ke depan. Apakah sudah terwakili? Barangkali kalau misalkan Komisi B menganggap bahwa ada 1 poin yang sudah mewakili apa yang dimaksudkan dari interupsi tersebut, silakan dipaparkan kembali. Ya, terima kasih Saudara Ketua Panitia. Saya pikir untuk menyelesaikan persoalan yang seperti itu bukan menambahkan program lagi karena itu bukan program, tapi bagaimana cara mengelolanya atau menambahkan pengelolaan dalam mengelola aset sarana prasarana tersebut. Intinya berarti interupsi sebentar. Sekretaris seksi bidang yang membidangi senian, olahraga ini yang mesti harus bertanggung jawab dalam mengelola aset tersebut.
Begitu. Kalaupun misalkan penambahan redaksi di sini, ya monggo, silakan. Bagaimana baiknya? Intinya yang lebih bagus itu adalah nanti ada penanggung jawab aset disir dan melengkapi aset sarana dan melengkapi serta menginventarisir. Dannya waktu kadidinya melengkapi dan menginventarisir aset sarana. Ya, begitu Kak Saudara Husin, Saudara Sekretaris. Assalamualaikum. Ya, cukup. Cek. Cukup untuk revisi poin 11. Jadi melengkapi dan menginventarisir aset sarana dan prasarana kegiatan mencakup semua isi yang dimaksud. Demikian. Ya. Jadi untuk poin 11 direvisi ditambahkan kata menginventarisir. Selanjutnya silakan Saudara Budi untuk menyampaikan interupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan tadi Bapak Indra betul. Berhubung setiap kegiatan selalu beli dan itu kondisinya nggak ada. Kayaknya di poin 11 itu betul ada inventarisir pengelolaannya, mungkin harus ada yang mengolahnya pun juga harus ada, itu mungkin tambahannya inventarisir, terus yang menginventarisirnya itu siapa gitu, terus ada pengelolanya menurut pendapat saya, mungkin itu tambahannya. Terima kasih, kalau itu pun juga bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Budi yang telah ini berbentuk pertanyaan barangkali seperti itu ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang disusun ini adalah program kerja. Adapun nanti untuk pelaksanaan, satuan pelaksananya nanti di kepengurusan tentu dibentuk beberapa orang ataupun sejumlah orang yang nanti akan bertugas melaksanakan tugas satuannya masing-masing. Dan ada sekbid, apakah ada sekbid yang membidangi olahraga? Ya ada. Ya tentu nanti akan terkonsentrasi ke sana. Ya, nanti yang akan mengkoordinir semua aset, kebutuhan dan lain sebagainya terkait dengan misal yang terkait dengan olahraga yang tadi saudara pertanyakan, tentu nanti beliau yang bertugas di situlah yang akan menjadi petugas baik secara langsung ataupun mungkin juga menugaskan yang lain sebagai seperti yang dilakukan untuk poluan pada GOR ini ya. Jadi itu saya pikir nanti bakal ada pada struktur kepengurusan. Bisa diterima atau dipahami barangkali Saudara Budi dari apa yang Anda sampaikan barusan? Terima kasih. Silakan. Bagaimana kalau usulan teknis saya begini, ditambah saja satu poin, melaksanakan tata kelola aset organisasi. Jadi tidak masuk ke poin 11. Karena poin 11 itu kan hanya menjurus ke kesenian olahraga, sedangkan aset organisasi tidak hanya itu. Terima kasih Pak. Bisa diperjelas Pak kita? Jadi ditambah satu poin, melaksanakan tata kelola aset organisasi. Karena aset organisasi itu bukan hanya di kesenian dan organisasi, di olahraga. Karena organisasi yang lain, organisasi itu punya aset-aset yang lain, komputer, printer dan sebagainya. Ya silakan, bisa ditanggapi dari perwakilan Komisi B. Oke, terima kasih Saudara Susilo. Program yang dibahas dalam sidang Komisi B ini tentunya ini nanti akan dibagikan atau diserahkan kepada seksi-seksi. Nah, kalau ada penambahan seperti yang barusan tentang tata kelola aset itu nanti diserahkan ke seksi bidang apa? Ini pertanyaannya itu. Apakah harus penambahan seksi bidang inventaris dan prasarana lagi? Seksi bidang sarana prasarana ada nggak dalam organisasi struktur? Biasanya itu di bawah kendali bendahara Pak. Aset itu di bawah kendali bendahara. Aset dan bendahara. Oke. Iya. Baik, tadi yang menjadi masalah untuk Pak Susilo kan terkait dengan redaksi saja ya. Redaksi dari poin 11. Penambahan.
penambahan untuk Bukan, kalau 11 itu kan hanya seni dan olahraga. Sedangkan aset kita tidak hanya itu, Pak. Aset kita kan termasuk juga software, hardware. Itu perlu ada petugas khusus yang mengatur tentang itu. Jangan sampai tumpang tindih ketika kita pinjam GOR, hari ini dipinjam oleh A, karena ada satu kepentingan kemudian dihapus pinjam oleh B. Ini terjadi kemarin, sehingga gontok-gontokan. Sehingga perlu tata kelola aset organisasi. Ya, silakan Pak Dibjo Siswoyo. Saya mohon maaf, saya sudah ngantuk. Mohon kalau kata-kata saya agak ngelantur, mohon dibetulkan gitu ya. Pertama, tolong diataskan dulu, scroll up dulu. Terus. Oke. Yang kita bahas adalah program pendidikan dan profesi. Mengenai aset, saya pikir bagian sarana. Itu aja. Gitu. Iya, itu aja. Mungkin nanti bagian sarana di seksi lain. Ini program, bukan teknis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susilo, Pak Dibjo Siswoyo. Silakan Pak Anung, nanti sekalian ditanggapi sama komisi ya untuk keseluruhan dari apa yang disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon di scroll dulu ke bawah, itunya di nomor 12. Di nomor 12 di sana ada melakukan kegiatan kunjungan studi banding yang berorientasi pada peningkatan potensi guru ya. Nah, studi banding di sini apakah boleh ditambahkan bukan hanya olahraga saja dan seni saja? Itu studi banding untuk guru yang umpamanya dalam pembelajaran secara akademik. Contohnya di sekolah contohnya sekarang kita ada 2 sekolah yang notabene-nya itu sekolah penggerak. Itu tidak ada salahnya umpamanya kita PGRI merencanakan atau memprogramkan untuk berkunjung ke sekolah tersebut atau ke sekolah baik itu di luar di dalam kecamatan atau di luar kecamatan. Jadi untuk melakukan studi banding bukan hanya di bidang olahraga dan seni saja. Jadi studi banding semua guru yang ada di ranah pendidikan di sekolah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anu yang telah menyampaikan instruksinya. Silakan ditanggapi untuk poin 12. Jadi ini poinnya atau maksudnya itu adalah ada penambahan skup yang dimaksud. Silakan. Oke, ya terima kasih Pak Saudara Bendahara. Ya, usulan ini itu terjadi pada detik terakhir tadi tersebut. Jadi nanti beren yang mengusulkan pun bidang olahraga dan senian gitu. Jadi cuma mencakup karena eta. Padahal gitu, yang lain pun ya sama. Intermain pengen semua. Jadi tidak hanya olahraga, seni, budaya saja. Tapi pun misalkan diajak guru-gurunya juga untuk bagaimana sharing tentang pembelajaran, tentang sekarang sekarang yang booming guru penggerak dan sebagainya, itu ya semuanya lah. Cuman yang tadi yang lebih excitednya ini gitu ya, untuk olahraga, seni dan budaya gitu. Bisa dicerna dan dipahami. Jadi intinya barangkali dengan menghilangkan bidang olahraga dan seni dan juga budaya, otomatis intinya guru itu harus memiliki potensi tersebut. Jadi tidak ditulis pun sudah harus memiliki ya. Jadi mencakup keseluruhan aspek yang dibutuhkan untuk kompetensi guru. Jadi kita sepakati saja bahwa untuk poin 12 ini sampai pada guru ya. Jadi melakukan kegiatan kunjungan studi banding yang berorientasi pada peningkatan potensi guru di segala bidang ya. Di semua bidang. Diganti kata ya. Apakah perlu ditambahkan semua bidang atau cukup sampai ke guru?
Potensinya ada kadalang naon. Di semua bidang. Jadi melakukan kegiatan kunjungan studi banding yang berorientasi pada peningkatan potensi guru di segala bidang, begitu? Segala semua. Tapi harus Guru ter titik, itu ya. Tapi silakan. harus tangible ya, harus tapi harus terukur ya. Harus terukur, harus tangible. Silakan Pak Isan. Atau sebentar, Pak Isan mau menanggapi poin yang 12 ini atau yang lain? Kalau yang 12 silakan, kalau yang lain nanti kita selesaikan dulu ini yang baru. 12 menurut saya kalau misalnya dihilangkan, dimasukkan ke semua bidang, tadi sama dikatakan sama sesuai dengan yang dikatakan sama Pak Hedi, jadi kita itu tidak terfokus atau terarah ke apakah, jadi tidak terarah intinya. Kalaupun mau lebih diperluas, itu tidak usah dihilangkan, tambahkan saja misalnya dengan di bidang akademik, Sosial, olahraga, seni dan akademik budaya, sama akademik. seperti itu. Bener. Terus yang tadi yang menanggapi yang coba diposin, menanggapi yang tadi yang diperdebatkan mengenai pemeliharaan, saya kembali ke permasalahan tadi. Kalau menurut saya itu adalah bagian dari pembahasan komisi C kalau nggak salah, menurut saya, karena ada hubungannya dengan keuangan. Jadi ini komisi B itu hanya program, jadi rencana kerja yang lebih konkretnya yang dibahas. Kalau masalah pemeliharaan itu kayaknya lebih ke pembahasan di komisi C.